Shalom saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Efesus pasal pertama. Surat yang sangat spesial. Setiap kali melihat sepertinya dulu belum pernah membaca. Bahkan saya pun pernah menghafal. Tapi kembali untuk melihat sepertinya baru pertama kali melihat, dan sungguh spesial sekali. Dan kita merenungkan pasal 1 dengan pasal segala sesuatunya dalam kehendak Allah. Segala sesuatunya dalam kehendak Allah. Di ayat pertama dikatakan Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dari Paulus. Surat Efesus ditulis untuk para jemaat di gereja Efesus. Di masa itu ada kuil yang bernama Dewi Artemis. Dewi ini dijadikan salah satu dari mujizat dari ketujuh dari urutan dunia sedunia. Dan berbagai tempat orang akan datang di tempat itu untuk di sini untuk menyembah berhala ini. Boleh dikatakan di masa itu dan kuasa akan berhala ini sangat besar. Dan Paulus menulis surat untuk jemaat Efesus. Di manakah Efesus? Efesus di penjara. Dia dipenjara oleh Roma. Kaisar Roma di masa kekaisaran Roma masa itu salah satu negara yang sangat berkuasa, yang paling juga besar. Dan kita renungkan dia menjadi orang penjarahan di kekaisaran masa itu, dan menulis kepada Efesus dalam kuasa berhala yang sangat besar, dan menjadikan surat ini, kitab ini. Dan di dalam kitab ini, di dalam perjanjian baru ini, makna surat-suratnya ini sangat yang boleh dikatakan tertinggi, dan dia bisa melihat rencana Allah sebelum menciptakan, dan juga melihat setelah dunia ini lenyap akan apa yang terjadi. Boleh dikatakan tiada surat atau kitab apapun sampai setinggi ini. Dan hari ini kita merenungkan di pasal pertama. Pasal pertama seperti 23 ayat. Kadang kamu membaca ini sepertinya tidak tahu apa yang hendak dia katakan. Sepertinya setiap surat kita kenal seperti ini cuma 23 ayat, sepertinya cuma 3 kata. Ayat 1-2 itu pertama, 3-14 itu satu kata, 15-23 dan yang ketiga. Paulus menulis dengan surat Ibrani, jadi struktur surat ini sangat rumit.
Jadi di sini dalam 3 kata dijadikan dalam 23 ayat. Dan setelah memahami lebih lebih leluasa, jadi seberapa banyak, dan juga ini sangat rumit, seberapa banyak kita bisa memahami, kita berusaha. Perkataan pertama, salam dari ayat 1 sampai 2. Orang yang setia dalam Kristus sangat diberkati, atau berbahagialah orang yang setia di dalam Kristus. Dan di sini ditulis kepada jemaat Efesus, gereja Efesus. Walaupun ditulis untuk gereja, tetapi dipertegaskan 2 poin. Yang pertama dalam Kristus, kedua setia. Dalam Kristus mengarah pada kerohanian dalam Kristus. Ini ditulis untuk lebih mentegaskan dalam menulis surat ini. Pertama, kita di dalam Kristus dan juga kita setia. Kalau dalam Kristus mengatakan ini hal rohani, dan setia ini adalah hal duniawi. Kita punya arah rohani dan arah dalam jasmani dan rohani. Kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki penglihatan pandangan secara rohani, tetapi hati kita tetap setia. Dan ini ditulis bagi orang-orang yang demikian. Bagaimana untuk menjelaskan semuanya itu? Aku di dalam Kristus, aku juga di situ setia, yaitu melakukan kehendak Allah dan percaya Allah yang berkuasa atas segalanya. Bagi Paulus, dia walaupun di dalam di penjara, tetapi dia masih yakin di situ punya kehendak Allah dan dia percaya Allah berkuasa. Paulus ingin meneruskan Injil ini kepada bangsa-bangsa. Seberapa banyak dia di situ penginjilan, dia berusaha untuk pergi penginjilan 1, 2, 3. Dan berkata, lebih baik ada baiknya kamu dikurung di sini dan menulis surat ini, dan kamu memberitakan begitu banyak orang, belum tentu mereka meneruskan. Dan kemudian surat ini menjadikan ditulis setelah dalam 2000 tahun pun kita bisa membacanya. Ini adalah kehendak Allah. Sepertinya dia di penjara, apapun tidak bisa dilakukan di penjara. Seperti Injil dihalangi, jangan dikira demikian. Sesungguhnya lebih lagi punya kekuatan yang bisa mampu meneruskan sampai generasi ke generasi sampai pada akhir zaman. Jadi orang-orang yang percaya dalam Kristus mereka diberkati, dan berkat bagi mereka yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Dan kita bisa mendapatkan segala sesuatunya karena kita tidak layak untuk mendapatnya. Sebagaimanapun kamu berusaha, kamu ada damai sejahtera ini bukan termasuk kriminal, tetapi ini juga termasuk kemuliaan.
dan kemakmuran. Jadi siapa bisa mewarisi kitab ini? Yaitu orang-orang yang percaya dalam Kristus, orang yang setia dalam Kristus dan percaya Allah yang berkuasa. Allah berkuasa atas segala sesuatunya, tanpa di luar Allah. Semua segala sesuatunya itu dalam pengaturan Allah sendiri. Agak rumit juga kita bilang demikian, tetapi ada kalanya kita harus sering-sering merenungkan. Seperti mertua saya, suatu kali dia sakit, dia flu dan juga sangat parah. Kemudian di opname rumah sakit, kemudian 5 hari kemudian dia pulang rumah. Wah, kami pun sangat heran. Kemudian dia meninggal. Tapi kadang saya merasa, mengapa saya orang yang melayani Tuhan bisa jadi demikian, tapi di dalam Allah tidak ada satu yang terjadi yang tiba-tiba. Kami pulang Hong Kong baru menemukan sesuatu. Mertua saya seumur hidup itu di penjara berulang kali. Dan juga di penjara seumur hidup, tetapi karena usianya lanjut, ia dibebaskan. Kalau di Taiwan ada kata, yaitu seperti dibebaskan dari penjara, tetapi itu bukan, masih terkait akan dalam hukuman. Mereka di situ harus ada waktunya, tepat waktu, harus tetap melapor di kantor polisi. Dia seperti dia dibebaskan, tapi itu palsu. Dia masih tetap di penjara, tetapi dibebaskan. Setiap kali dia keluar dan pulang untuk melapor akan dia, dan pejabat berkata, saya belum pernah menemukan kasus seperti kamu bisa selesai untuk menyelesaikan masa penjaranya. Biasanya mereka di penjara, dilepaskan sementara, mereka ditangkap lagi. Tapi mertua saya 50 tahun, selama 50 hari dia 50 seperti 50 tahun, yaitu tahun kebebasan Darun Yobel. 50 hari setelah dia bebas dia keluar dari penjara, dia meninggal. Jadi 1 hari pun tidak ada kurang atau lebih. Kalau seumpama dia meninggal di rumah sakit, nggak tahu apa yang dikerjakan, dan orang gereja yang membantu merasa tidak enak hati. Kita pun harus tahu, kalau kita terakhir bisa melihat, bertemu yang terakhir kali sama mertua, maka segala sesuatunya akan kami yang mengurus. Tetapi karena kami tidak melihat dia yang terakhir, bertemu dengan dia, maka segala sesuatunya menjadi tanggung jawab gereja dan pastor. Maka mertua yang perempuan merasa tidak enak hati, jadi dia mengambil keputusan di situ 1 bulan ke gereja. Dia menganggap sebagai nazar, tapi akhirnya dia percaya Tuhan. Jadi di sini tidak ada yang di luar Allah. Yang penting kamu sering-sering merenungkan, yang terakhir kamu akan jelas. Sekarang ayah saya di gereja di Taiwan, Kelong.
Dia melayani dengan setia, tutup pintu, mengatur kursi. Sebab di tempat ini dia tinggal di situ ada sekitar 10 tahun, setahun lebih. Jadi di tempat-tempat pemerintahan biasanya kalau mengadakan ada rapat atau sesuatu, dia merasa sangat jadi tidak asing baginya. Jadi sesuatu tidak ada yang di luar Tuhan. Awalnya kamu bisa merasakan dia sangat jauh dari Allah, tetapi saatnya tiba dia percaya Tuhan. Semua dalam kehendak Allah. Walaupun dia sebagai seorang penjara, orang napi, dia juga Allah berkuasa. Jadi ini kan juga menjadikan berkat. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, mereka orang-orang yang diberkati. Setiap ayat kamu bisa langsung untuk dinyatakan. Kita sederhana katakan. Poin yang kedua, sungguh tahu dalam segala sesuatu dalam Kristus adalah satu. Ayat ke-9. Sebab ia telah menyatakan rahasianya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Bagi Kristus, walaupun dia menginjilkan, dia ditangkap. Kemudian negara ini sangat tidak menerima Injil. Jadi dia bisa, walaupun seumur hidup saya tidak melihat, tetapi pada akhirnya kerajaan di bumi akan menjadi kerajaan Tuhan Allahku. Bahkan sampai akhirnya bumi dan langit segala sesuatunya dalam Kristus akan menjadi satu. Jadi dia melihat akan rancangan Tuhan. Kita di dalam Tuhan, kita akan menjadi seperti yang semula, menjadi satu. Dan menjadi satu seperti dari segi kita, yaitu suami istri harus bersatu, dan kita dalam keluarga juga dipersatukan menjadi satu. Seperti kita Filipi, kita punya cara pemikiran yang demikian. Maka puaslah sukacita Paulus. Jadi sukacitaku dipenuhi. Di dalam rancangan Allah kita akan menjadi satu. Dan juga percaya perkara ini Allah akan bisa melakukannya, dan kita harus sungguh percaya akan hal ini. Kalau dilihat seperti kuil Dewi Artemis, mereka sangat megah. Tetapi beberapa tahun yang lalu kami pergi ke Efesus, semua itu sudah menjadi puing-puing. Tapi nama Yesus Kristus masih tetap ada. Dilihatnya seperti dianiaya oleh karena Injil. Tapi 200 tahunnya di situ Kasa Roma pun percaya Tuhan.
kita harus berjalan dalam arah yang tepat, maka jalan ini jalan diberkati dan mempunyai mujizat keajaiban Allah dan punya tanda-tanda dari Roh Kudus, walaupun akan menghadapi dihalangi seperti masih ada perang, tetapi kamu harus memutuskan arus jalanmu. Jalan ini jalan yang hendak Allah kerjakan. Kita seumur hidup kita, seberapa banyak kita kerjakan, kita lakukan. Tetapi yang kita kerjakan untuk yang kekal itu sangat berharga. Kita sekarang di bumi ini, yang apa yang kita kerjakan bisa dibawa sampai yang di hidup yang kekal. Sebab rencana Allah sudah diawali dari kejadian. Dan di ayat ketiga dikatakan di situ berbagai berkat rohani. Ayat keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yaitu berkat pertama, yaitu sebelum bumi dijadikan kita telah dipilih. Dan kedua, kita menjadi kudus dan tak bercela di hadapannya. Kemudian kita mempunyai status sebagai anaknya. Ketujuh, dikatakan kita beroleh penebusan. Dan seterusnya menerangkan berbagai berkat dari berkat rohani. Dan berkat ini membawa kita masuk dalam rancangan besar Allah. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatunya, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dua minggu ini Pastor Joshua dan Simo pergi ke Costa Rica. Kamu katakan apa yang mereka lakukan? Sebab di situ satu undangan yang mewah. Sebab waktu Universitas Gereja ada seorang sister kita dari Costa Rica. Setelah dia mengikuti hari ulang tahun gereja, dia sangat terjamah hatinya dan memberitahukan kepada gereja di tempatnya, dan pastor tempat itu pun mengundang gereja kami, dan juga tim kami yang berangkat ke sana. Dibagi 3, satu dari Los Angeles langsung pergi ke Costa Rica. Sebab kalau harus mengambil visa, kalau kamu lewat Amerika, kamu harus 3 bulan baru interview untukmu. Ada rombongan lagi yang terbang ke Kanada, dari Kanada terbang ke Costa Rica. Ada orang lagi, ada yang dari Perancis dan pindah pesawat terbang ke sana. Sungguh lihai. Dan kamu mengapa hari ini baru ada undangannya demikian? Sama, ini adalah kehendak Allah. Seperti kita menentukan ada sekolah teologi 2004, Pastor Lem Taiwai juga datang, David. Kemudian berkata seperti penerima pewahyuan, dia di Kuching untuk mendirikan cabang gereja. Kami pun tidak tahu di mana itu Kuching. Mungkin kalian tahu, waktu itu saya tidak tahu. Sebab dia bilang Roh Kudus memenuhi dia 4 kali. Dia sangat jelas di situ harus akan ada cabang gereja. Dan kemudian beberapa waktu kemudian kami berkata lewat doa
berdoa hal ini. Setelah doa, di situ dia baru memberitahukan perkumpulan doa, hari ini adalah hari ulang tahun saya. Dan sekarang kalau kita lihat ada 12 cabang gereja dan juga gereja pertama, sub cabang gereja pertama. Dan saya merasa Allah menyuruh kami dengan Malaysia untuk diikat menjadi satu, kemudian dari Malaysia masuk ke negara Islam. 2004 kami juga mengambil pembantu rumah tangga, sebab untuk mengerjakan sekolah teologi ini juga sangat berat. Rupanya tenaga kerja ini suaminya adalah pendeta, dan ini tahu tidak apa-apa. Tetapi 2005 kami mengadakan KKR Roh Kudus 100 tahun, 100 hari kami berdoa untuk Asia. Seperti negara itu, mencari orang yang tinggal di negara itu, berdoa untuk wakil negara itu sangat baik. Kemudian pada saat kami berdoa untuk Filipina, pembantu kami sebagai wakil berdoa pada kami. Jadi pada saat berdoa sangatlah kuat dan mempengaruhi sampai sekarang. Maka Pastor Joel bertanya, siapa orang ini? Sederhana katakan, Tokap Lo di Malaysia, sub cabang gereja di Filipina pun didirikan. Mengapa ditanya harus mengambil dia menjadi pembantu? Kami waktu memilih, di situ agen memberikan 3 data untuk kami. Doa-doa, ya orang ini saja. Rupanya orang ini untuk calon gereja Tokap Lo di Filipina. Maka saya katakan itu tidak ada yang kebetulan. Tapi kita harus tahu semua telah diatur oleh Allah, telah dirancangkan oleh Allah, dan di mana harus berjalan arahnya. Sesungguhnya sebelum bumi dijadikan, kamu telah diletakkan di dalam rancangan ini. Tapi di sini kamu harus terus untuk berdoa. Kalau kamu tidak, sebab rancangan ini selalu ada. Kalau kamu tidak mencarinya, maka seperti satu kebetulan. Ada satu kali saya sangat merasa kagum kepada Allah. Saya berpikir gereja hendak mendirikan gereja 611 dan hendak bekerja di Hong Kong. Dia seperti di bumi melihat. Dilihatnya lah Pastor Joshua. Mungkin dari 67 miliar orang dilihatnya Pastor Joshua, kemudian dibawanya ke Hong Kong dan mendirikan gereja 611. Kemudian di Taiwan dilihatnya lah aku, dan juga Pastor Deborah. Pastor Deborah di rumahnya agak pendalaman, dan banyak itu truk mengangkut barang-barang itu lalu lintas tempat lalu lintas di rumahnya. Harus, kalau mau ke rumah Pastor Deborah, harus berjalan menurun agak dalam di tempat bekas markas
tentara di situ, baru bisa menemukan Pastor Deborah. Sulit untuk dicari. Tapi demikianlah Allah mencari dia. Kamu harus percaya. Hari ini kamu juga bisa mengikuti renungan pagi, juga sama, semua dalam rencana Allah. Hanya saja kamu tidak tahu, hanya kamu merasa ingin datang, kamu ingin mengikuti, tetapi semuanya ini telah ditentukan, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ada suatu saya melihat saya merasa Allah telah di situ meneliti saya sangat lama. Jadi saya seperti telanjang di hadapan Tuhan. Masa itu saya punya perasaan yang demikian. Dan saya berkata perasaan ini semua orang juga ada dan jelas tahu akan hal itu. Di poin yang ketiga, dimulai dari ayat 15. Sungguh tahu bahwa bersama dengan Kristus menjadi menguasai segala sesuatunya. Di depan dikatakan rancangan Allah yang kekal. Kemudian Paulus berdoa untuk orang-orang gereja Efesus. Jadi walaupun kamu orang-orang yang percaya dalam Kristus, tetapi dalam jiwanya merasa mereka belum begitu mengenal Allah, maka di ayat 15 dikatakan, karena di ayat 17 dikatakan, dan minta kepada Allah Tuhan kita, yaitu Bapa yang mulia, untuk memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita harus tahu seberapa besar rancangan Tuhan dan segala sesuatu yang dimilikinya begitu besar, dan seberapa besar kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Kan kuasa di ayat 21, kekuatan kuasanya jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini melainkan juga di dunia yang akan datang. Kekuasaan ini ada di dalam Kristus, dan kekuasaan ini menaklukkan segala sesuatunya di bawah kaki Kristus. Kristus, Dialah memberi gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja adalah tubuhnya yaitu kepenuhan Dia memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita tahu Kristus adalah kepala dari segala yang ada, tidak ada orang yang ragu. Tetap di sini dikatakan Kristus, dan kalau kita mengatakan gereja adalah kepala dari segala sesuatu yang ada, ini orang pada ragu. Sebab kita harus tahu Kristus dengan gereja tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau kamu tidak paham, kita bertanya demikian. Kamu merasa di dalam di kantor bosmu atau yang lebih berkuasa, atau istri bosmu yang lebih berkuasa? Pasti tentu jawaban mereka belum tentu bos atau istrinya yang berkuasa. Masing-masing punya pendapat sendiri. Hubungan Kristus dengan gereja adalah hubungan mempelai laki-laki dengan pengantin perempuannya. Sepertinya pengantin perempuan lebih besar, sebab Kristus harus memberi untuk agar menyenangkan
pengantinnya sama seperti Pastor Joshua dan Simo. Jadi kita adalah pengantin perempuan, kita adalah tubuh Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, kita bersama dengan Dia menjadi raja. Awalnya kita pun sudah mempunyai identitas demikian, tetapi Paulus orang penjara, tapi dia tahu bahwa dia adalah kepala dari segala yang ada. Demikian berkata, ada sedikit rumit, ada tahu, ada yang seperti paham, seperti tidak paham. Seperti umpama kami pernah pergi ke 1 tahun pergi ke Indonesia di KKR dunia internasional. Waktu sampai di Indonesia belum lagi masuk di baru turun dari mereka. Di situ ada tempat untuk menukar uang, sepertinya satu petugas pemerintah, dan untuk menukar rupiah itu sangat besar, dan tidak ada orang yang menghitung di situ sebab sangat tebal uangnya. Baru ditemukan mereka cuma hanya memberi setengah uang saya, harga saya, dan baru menemukan bahwa banyak orang pun yang dalam tim kami juga ketipu demikian. Kemudian istri saya berdoa kepada Allah, "Ya Allahku, anak-anakmu datang di di Indonesia untuk mengikuti KKR, uangnya ditipu. Lihat ini bagaimana, apa yang harus kami perbuat." Pada saat itu ada seorang saudari, dia terjamah hatinya untuk memberi persembahan kepada saya, dan saya pakai uang dan sangat berketepatan, pas. Jadi kita harus tahu identitas kita. Paulus, dia tahu dia ada rasul yang dipanggil oleh Allah, walaupun dia di penjara, tetapi dia tahu kehendak Allah itu sangat jelas, dan merasa itu akan terjadi walaupun ia dikurung, tetapi dia tahu dia adalah anak Allah. Dia tahu dia bersama dengan Kristus menjadi kepala dari segala yang ada. Jadi dia bisa meremehkan apa yang ia alami walaupun dia di penjara. Tetapi dia di dalam penjara bisa menulis beberapa surat atau kitab Efesus, kitab Korintus, dan lain-lain. Seberapa banyak waktu yang bisa dipakai, dia pakai menginjil seperti ya hal yang baik, tetapi di penjara juga hal yang baik. Dia dikurung, kalau dia keluar, di luar dia melakukan hal yang di luar bisa dikerjakan, dalam kurungan dia pun juga melakukan hal yang biasa dilakukan dalam kurungan. Kita waktu membaca kitab Efesus, kita harus punya jiwa seperti Paulus. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi aku. Setiap halangan itu hanya sementara, dan kita tahu bahwa di dalam Allah kita punya kehendaknya dalam rencananya. Amin. Bersama kita memuji Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, pilihan-Mu tidak ada yang gagal Tuhan dalam hidup kami, seumur hidup kami di dalam rencana-Mu. Bawalah kami, tuntunlah kami, dan juga berilah agar kami tahu di dalam Engkau sungguh-sungguh kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan.深呼
Tuhan, kami memuji Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Tuhan. Kristus telah memilih kami di dalam Engkau. Kami menjadi kudus dan tak bercela dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami menjadi anak-anak-Mu. Dan terima kasih Tuhan, di dalam Engkau kami mendapatkan berkat rohani. Kami mempunyai anak-anak Allah. Kami dikuduskan dan tidak bercela. Saudara semua, mari kita berdoa. Kita berdoa bagaimana kita dipilih
kita bukan karena usaha kita sendiri, tetapi semua itu adalah kehendak Allah. Mari kita bersama bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sebelum dunia dijadikan, Engkau telah memilih aku dan mengenakan aku di dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Walau dulu aku merasa seperti tidak ada lagi penebusan, bahkan seperti menanti mati, tetapi Tuhan, Engkau kembali memanggil aku, memulihkan aku di dalam gereja. Engkau sembuhkan dan Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Ini adalah berkat yang tiada bandingnya. Kami dari kuasa dosa dan kuasa kematian, Engkau menyelamatkan kami, dan bahkan Engkau memberikan kami kuasa doa. Maka misalnya di dalam fully ini Tuhan, kami bisa berdoa, bisa berdoa di dalam rohan yang bisa mengubah hal duniawi ini. Kuasa ini sangat besar Tuhan. Engkau memberikan kami kuasa doa ini. Dan juga kami bisa berdoa untuk orang lain untuk mengatasi kuasa kegelapan, kuasa kematian. Tuhan, aku dalam nama-Mu, aku dibebaskan dan Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau bukan karena Engkau, kami masih dipenjarakan dan masih dipermalukan, dan kami masih dikekang oleh setan. Tetapi Tuhan, Engkau sering Engkau berkenan kepada kami, Engkau memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami berkat rohani dan berkat duniawi. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami nyatakan segala kemuliaan bagi Engkau. Hari ini dikatakan dalam kehendak Allah. Dalam kehendak Allah kita semua adalah yang kita alami, kita adalah dalam kehendak Allah, dan kita bersyukur. Saudara semua, kamu merenungkan dalam hidupmu atau sesuatu atau bertepatan mungkin di dalam mata sulit, tapi hari ini kita kembali melihat semua ini adalah kehendak Allah. Mari kita bersama merenungkan dengan kita berdoa kepada Tuhan, dan kita deklarasikan Allah berkuasa, sebab di bumi ini tidak ada satu kebetulan, tetapi semua dalam kehendak Allah. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih kepada Engkau. Di dalam rumahku aku punya anak yang autis, tapi hal ini membuat saya berterima kasih sebab
Di dalam ayat Engkau memberitahukan kepada aku, sebab di dalam Allah tidak ada yang di luar Engkau atau keberuntungan. Dalam kehendak-Mu Tuhan, Engkau memberitahukan aku tentang rahasia Engkau kepada aku. Sebab karena anakku yang autis ini dari orang yang sombong, dari aku orang yang mengandalkan diri, aku merendahkan diri dan segala sesuatu aku menyerahkan kepada Allah. Dan di rumah lewat anakku yang autis membuat perubahan dalam hidupku, dari aku orang yang tergesa-gesa menjadi bisa dengan leluasa untuk bekerja, dan orang yang tidak bisa mengutarakan isi hati menjadikan aku bisa untuk mengutarakan hatiku dan lebih lagi mendekat pada hatiku. Tuhan, terima kasih. Pada saat aku bisa mendekatkan hati kepada anakku, demikian juga aku bisa mendekatkan hati kepada orang lain dan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, lewat anakku Engkau mengubah aku, dan juga lewat aku melihat lebih banyak lagi mujizat anugerah-Mu dan kenyataan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengalami kelemahan hidupku. Aku terjatuh dan meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan, aku tahu lewat jalan ini bukan mengandalkan diriku sendiri, tetapi semua karena anugerah-Mu aku mengalami, dan aku pun pernah bangkrut. Ini membuatkan aku bisa untuk merendahkan diri dan bisa untuk bukan mendengar suara orang, tetapi mendengar Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Allah berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau di dalam hidup kami semua. Engkaulah yang berkuasa, dan juga oleh karena kehendak-Mu tanpa sesuatu pun di luar Engkau. Di dalam ayat dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami sebagai mempelai pengantin perempuan-Mu, dan juga kami dijadikan kami sebagai kepala dari atas segala sesuatunya. Tapi Tuhan, ada kalanya kami tidak tahu akan kehendak-Mu Tuhan. Saudara semua, maka kita sekarang kita bersama untuk mohon kepada Tuhan, minta roh hikmat Allah dan wahyu untuk kita bersama. Kita mohon agar Roh Kudus memberikan roh hikmat dan wahyu ini kepada kita. Curahkan Roh Kudus dan wahyu kepada kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Buka mata kita, buka mata rohani kita.
Saudara semua, kalau kita masih dalam kesusahan, kita dengan iman kita membawa identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dengan kuasa ini kita berdoa atas kesusahan kita. Kita hadir kesusahan kesulitan yang kita hadapi, kita deklarasikan Allah Bapa kita melihat kita dan memilih kita. Siapa Bapa Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk menghadapi kesusahan kita. Ya Allah, Engkau melihat dan mendengar doa kami, baik saudara-saudari kami apapun yang sedang mereka hadapi. Deklarasikan di dalam Engkau kami bisa mengalami dan bisa mengatasi, dan bahkan kami bisa menerima segala kuasa rohani surgawi pada saat kami berdoa untuk segala sesuatu lingkungan dan sekitar kami menghasilkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk tim Pastor Joshua dan Simo, tim mereka yang pergi ke Costa Rica. Berdoa untuk mereka dalam perjalanan mereka aman, damai, dan demikian juga pohon kehidupan ditanam di Costa Rica. Tiada yang menghalangi kehendak Engkau Tuhan. Jaga Pastor Joshua dan si dan tim yang mereka perjalanan bisa dan biarlah kehendak-Mu terjadi di sana dan rancangan dari Engkau Tuhan. Engkau bekerja di pada Pastor Joshua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Pastor Joshua dan Simo, mereka pun secara terpisah untuk sampai di tempat Costa Rica yang Engkau pilih. Tuhan, kami percaya ada kehendak-Mu terjadi di situ dan pohon kehidupan-Mu ditanam dan masuk di negeri ini lewat Pastor Joshua dan Simo, tim mereka. Gereja 611, tim gereja pohon kehidupan, Engkau membawa berkat kuasa untuk pada saat mereka mengurapi negeri ini menghasilkan bagi mereka. Kiranya kehendak-Mu terjadi, kiranya pohon kehidupan ditanam di Costa Rica tempat ini. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Kami deklarasikan kehendak-Mu pasti akan terjadi. Amin. Kita bersama terima berkat. Aku dalam nama Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua. Dan kiranya engkau sungguh mengenal Allah. Kiranya engkau sungguh-sungguh mengenal panggilan Allah dalam hidupmu begitu besar, dan Allah di dalam hidupmu mendapat pustaka yang diberikan kepadamu begitu besar, dan di dalammu kuasa yang diberikan kepadamu begitu besar dan menyertaimu agar kamu mengenal rencana Allah, agar kamu tahu identitasmu dan tahu dari ke arah mana kamu pergi. Allah bekerja di dalam hidup agar kamu tidak menyimpang ke kanan dan atau ke kiri. Semua yang kamu lakukan dalam ditandai oleh Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus memberkatimu. Amin.